Shalom. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, menyembah Dia dan merindukan Dia. Yesus Tuhan menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya akan membacakan Mazmur bagi kita saat ini. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 4. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sungguh aku mau menyanyikan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kedua ini ya Tuhan. Kami boleh hadir Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada siang ini Tuhan. Semua ini karena kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini. Tuhan, tibakan dengan selamat di tempat ini ya Bapa, supaya kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati semua yang bertugas pada hari ini ya Tuhan, baik pemain musik, WL, dan juga multimedia, semua yang bertugas Tuhan berkati, biar semuanya dipersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, biar lewat firman-Mu kebenaran dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bagaimana sepanjang minggu ini? Tuhan kita luar biasa, haleluya, amin. Ya, begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kita di sepanjang minggu ini, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang bisa berdiri silakan. Kita akan memuji Tuhan kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bersukacita buat Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan, lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan bagi kita yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa Bapak Ibu? Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Haleluya. Yesusku luar biasa. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Haleluya. Mari kita menari lebih lagi buat Tuhan. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Mari jempolnya di atas. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu dengan sukacita katakan haleluya. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang bersukacita, untuk jempolnya di atas Bapak Ibu. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya, Dia baik. Masih kuat memuji Tuhan kita? Yes. Ada sukacita? Ya, Bapak Ibu, mari kita bergembira untuk siang hari ini. Buat siapa? Buat Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menari lebih dan lebih lagi. Angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu kita menari dengan sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita bersukacita, haleluya, amin.
Yesus. Engkau yang mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Itu menunjukkan bahwa betapa besar kasih-Mu bagi kami Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang mengampuni kami yang tidak pantas ini, sehingga Kau pantaskan, sehingga kami boleh masuk di dalam surga-Mu nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sederhanakan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Dan bukan cuma mengerti, kami semua boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan yang terbatas dengan roh-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami boleh berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang bagi kita semuanya, shalom. Bagaimana kabarnya? Tadi waktu disapa sama WL kabarnya luar biasa ya. Kalaupun Bapak Ibu sedang tidak di dalam keadaan luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita dengan sedemikian rupa saja, dengan sesingkat-singkatnya. Tapi apakah kita punya tetap iman percaya kepadanya? Itu yang perlu kita pertahankan. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita pelajari adalah tema yang bagi saya sulit sekali. Tema yang tidak mudah. Ini tema yang mudah dibicarakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Mungkin mudah untuk dikhotbahkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Bicara tentang apa? Mengampuni atau pengampunan. Kalau kita melihat semua agama yang manusia kenal, mungkin kita tahu bahwa agama Kristen cukup unik. Karena di situ kita tahu bahwa ada Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar, karena kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seakan-akan yang paling membedakan kita dengan yang lain adalah pengampunan yang Tuhan berikan. Bukan karena usaha dan kerja keras kita, tapi karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya yang tidak pantas kita terima. Hari ini kita mau melakukan hal yang seperti Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengampuni. Kita akan membaca satu perikop dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 21, Bapak Ibu sekalian baca yang 22. Matius 18 ayat yang ke-21 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Oke, sampai 70 kali, 7 kali. Sebelum memasuki perikop ini, kalau kita membaca peristiwa sebelumnya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka harus menasehati orang yang bersalah, sesama saudara yang bersalah. Yesus mengatakan kalau mereka bersalah, temui mereka 4 mata. Kalau mereka bertobat, terimalah mereka, ampunilah mereka. Tapi kalau mereka tidak juga bertobat, bawa saksi 2-3 orang. Sehingga ia mau diyakinkan. Tapi kalau dia nggak mau diyakinkan juga, kita bawa itu di depan jemaat, kita kasih tahu dia. Tapi kalau tidak juga, maka anggaplah sebagai orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan dan sebagai pemungut cukai. Tuhan begitu tegas dengan orang yang berdosa. Tuhan begitu tegas dengan kesalahan demi kesalahan. Tapi dalam perikop ini kita bisa melihat sisi lain daripada Tuhan ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Ketika Petrus menerima pengajaran Yesus sebelumnya, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau harus segitu tegasnya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku? Bicara tentang pengampunan Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar 2 hal tentang pengampunan dari perikop yang kita baca. Yang pertama, kita akan belajar tentang yang namanya standar. Apa standar? Karena setiap orang punya definisi mengampuni masing-masing. Makanya Petrus mengajukan pertanyaan, apakah sampai 7 kali Tuhan? Karena standarnya Petrus mungkin 7 kali. Bagaimana dengan standarnya kita? Nah, bicara dengan standarnya Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini yang pertama, standar mengampuni adalah tidak terbatas. Coba katakan tidak terbatas. Mungkin kita rata-rata mungkin pernah bertanya seperti Petrus.
Di dalam Matius 18 ayat 21 tadi dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku terhadap yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Sampai 7 kali? Di dalam masa itu Bapak Ibu sekalian, para rabi mereka mengajarkan kepada orang-orang di masa itu tentang mengampuni itu batasnya 3 kali. Mereka refer kepada Amos dan juga kepada Ayub. Ada Talmud Yahudi yang mengajarkan seperti begitu. Mungkin kebanyakan dari kita juga punya standar 3 kali, betul ya? Kalau kita biasanya masih anak-anak atau remaja, biasanya kalau main-main kan begitu ya. Sekali, 2 kali lagi ya. Sekali lagi ya. Pas ketiga kali kita balas dia, betul ya? Rata-rata kita punya standar yang sama seperti itu waktu kita masih kecil. Tapi Petrus luar biasa, dia mengajukan standar yang lebih tinggi. Dia berkata bahwa 7 kali. Mungkin Petrus belajar dari pernyataan Yesus waktu bersama-sama dengan mereka. Di dalam Lukas 17 ayat 4 dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Mungkin Petrus belajar dari apa kata Yesus. Lalu dia berkatakan, mungkin ini standar yang paling tinggi. Angka 7, angka sempurna. Mungkin ini standar yang paling penting untuk dimiliki sebagai seorang murid Kristus. Minimal 7 kalilah kita mengampuni seseorang. Tapi jawaban Yesus sungguh di luar nalar kita. Tuhan berkata bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kalau kita kalikan itu kan 490 kali ya. Apakah itu berarti 490 kali kita mengampuni seseorang? Jadi kalau ada orang bersalah sama kita, kita punya daftarnya. Kali ini 1, tinggal 490 kan? 489. Wah, kurang terus. Pokoknya kalau kita ketemu orang, kita hitung tinggal berapa lagi jatah dia salah. Apakah seperti itu Bapak Ibu sekalian? Nah, maksudnya bukan berarti cuma 7 kali atau 70 kali 7 kali, hitung-hitungannya 490 kali. Kalau kita baca di dalam terjemahan sederhananya dikatakan bahwa jawab Yesus bukan 7 kali, bukan juga 77 kali, melainkan kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi kita perlu tahu standarnya Tuhan ini ternyata tidak, kita mengajarkan pada kita supaya tidak hitung-hitungan dosa orang lain sama kita. 2 kali lagi ya, sekali lagi dia omongkan. Sekali lagi dia omongkan aku dari belakang, aku akan labrak dia. Wah, kita seringkali pakai batasan-batasan seperti itu. Tapi standarnya Tuhan yang diajarkan pada kita siang hari ini bahwa memaafkan kepada saudara kita itu tidak terbatas. Tuhan tidak sedang memberikan kepada kita pelajaran matematika Bapak Ibu. Tapi Tuhan sedang memberikan kepada kita pelajaran yang namanya anugerah. Anugerah. Itulah sebabnya memang tidak mudah untuk mengampuni. Tidak terbatas. Poin nomor 2 akan menolong kita untuk kita bisa memberikan maaf tanpa batas. Poin yang kedua, bicara tentang mengampuni tadi yang poin pertama adalah tidak terbatas. Poin yang nomor 2, bagaimana kita mengampuni? Kata Tuhan, kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita sekarang punya potensi, punya kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kalau kita membaca setelah Yesus menjawab bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Yesus menceritakan tentang hal kerajaan sorga. Seumpama seorang raja yang hendak menghitungkan perhitungan kepada hamba-hambanya. Lalu kedapatan satu hamba yang berutang 10.000 talenta. Lalu hamba itu memohon kepada rajanya, dikatakan sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah oleh belas kasihan raja itu. Lalu kemudian raja itu membebaskan dan menghapuskan utang-utangnya. Senanglah hamba yang punya utang 10.000 talenta itu. Tapi kemudian ketika ia keluar, ia bertemu dengan hamba yang lain yang cuma berutang 100 dinar sama dia. Dia cekek, dia masukkan ke dalam penjara. Padahal hamba itu juga dikatakan sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Perkataan yang sama, permohonan yang sama yang diajukan dulu kepada raja yang raja ampuni. Tapi ketika dia menerima hal yang sama lagi dari saudaranya, dia gak bisa lakukan hal yang sama.
Lalu terakhirnya dikatakan apa? Teman-teman yang lain sedih lalu mengatakan kepada sang raja. Lalu sang raja kemudian memanggil hamba yang berutang besar tadi itu. Lalu mengatakan, bukankah kamu harus mengampuni dia? Lalu raja itu memasukkan dia ke dalam penjara sampai dilunasilah utang-utangnya. Di dalam Matius 18 ayat 33 dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuhan memberi standar kepada kita bagaimana kita mengampuni, yaitu seperti kita telah diampuni. Tuhan tidak menyuruh kita sesuatu yang sulit atau tidak pernah kita alami. Tuhan menyuruh kita sesuatu yang dengan penuh anugerah Anda dan saya kita terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia enggak meminta sesuatu yang terlalu berat. Dia meminta sesuatu yang sudah dia berikan kepada kita. Yang cukup kita berikan juga dengan cuma-cuma kepada orang lain. Kalau kita ingat doa Bapa kami di sorga, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kuat antara kemampuan kita mengampuni orang lain dengan dosa kita diampuni Bapak Ibu sekalian. Kegagalan kita di dalam mengampuni orang lain bisa mengakibatkan dosa kita tidak diampuni. Di dalam Kolose 3 ayat 13 senada dengan itu dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Diingatkan kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Di ayat yang lain di Efesus 4:32 juga senada dengan itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sekalian, hal apa yang membuat kita sulit mengampuni biasanya? Yang pertama, biasanya kita sulit mengampuni karena orang tersebut belum berubah. Ngapain ku ampuni dia? Belum berubah dia. Aku bukan korban satu-satunya, banyak korban. Yang kedua, mungkin karena kita berharap ada konsekuensi atau hukuman yang terjadi sama dia tapi belum terjadi sama dia. Lalu kita gak terima. Kita gagal mengampuni dia. Atau karena orang tersebut belum minta maaf sama kita. Ngapain kita ampuni? 3 hal itu yang seringkali membuat kita sulit mengampuni. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara Yesus mengampuni kita semua. Di dalam ayat berikutnya dikatakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengampuni kita bukan pada saat kita bertobat. Tuhan mengampuni kita, dia mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Seringkali kita menaruh syarat kepada orang. Orang tersebut harus berubah dulu. Orang tersebut harus begini dulu. Baru aku ampuni. Padahal kalau Tuhan lakukan hal yang sama sama kita, gak ada satupun dari kita yang lolos. Kita semuanya ngantri masuk neraka. Karena apa? Siapa kita? Apakah kita pantas masuk ke sorga dengan semua kesalehan kita? Kata firman Tuhan, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Kalau kita membersihkan kaca dengan kain kotor, bukan makin bersih, makin kotor, makin gak jelas. Itulah hidup kita, itulah usaha kita menebus diri kita. Tidak akan mungkin bisa. Bicara tentang mengampuni itu bicara tentang anugerah. Sesuatu yang tidak pantas kita terima. Di dalam Matius 18 ayat 27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Kata mengampuni Bapak Ibu dalam bahasa Yunani aphiemi itu artinya seperti apa yang dilakukan sama raja ini. Yaitu dia membebaskan dan menghapus utang daripada orang yang punya utang 10.000 talenta itu. Dia menghapuskan dan tidak menghitungnya lagi. Itulah kata mengampuni. Kalau Tuhan masih menghitung segala dosa dan pelanggaran kita, tidak ada satupun kita yang memenuhi standarnya. Tapi ketika Tuhan lihat kita sekarang, dia lihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia lihat darah Kristus ada dalam kehidupan kita, bukan pelanggaran kita lagi. Tuhan bilang dia lemparkan dosa dan pelanggaran kita sejauh timur daripada barat. Dia menebus kita lunas. Dan dengan pengampunan yang sama yang sudah kita terima itu, kita berikan kepada orang lain. Itulah sebabnya dalam kisah ini, Tuhan kasih komparasi.
Seseorang yang berutang 10.000 talenta dengan seseorang yang punya utang 100 dinar. Bicara tentang 100 dinar Bapak Ibu sekalian, itu adalah upah. Kalau di masa itu upah pekerja 1 hari 1 dinar. Berarti kalau dia punya utang 300 dinar, berarti dia punya utang sebesar upah 3 bulan. 3 bulan lebih ya. 3 bulan kan 90 hari. Dia punya utang sebesar 3 bulan. Tapi bagaimana dengan orang yang punya utang 10.000 talenta? 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Artinya itu 60 juta dinar, 60 juta hari, 2 juta bulan, dan 164.384 tahun. Bapak Ibu sekalian, dia mau kerja sampai usia panjang sekalipun sampai 100 belum bisa membayar utang-utangnya. Butuh waktu 2 juta bulan gaji. Itu enggak terhitung. Tahu Bapak Ibu sekalian, utang daripada orang yang berutang 10.000 dinar ini menggambarkan Anda dan saya punya utang kepada Bapa di sorga. Utang kita terlalu besar, utang kita terlalu banyak, enggak bisa kita tebus selagi kita hidup. Dosa dan pelanggaran kita enggak bisa ditebus dengan pelayanan kita, dengan perbuatan baikmu, dengan pemberianmu kepada orang-orang lain. Tidak, semata-mata hanya karena anugerah, sama seperti raja itu yang dia katakan dia hapus utang-utangnya, dia tidak ingat lagi. Demikianlah yang Yesus lakukan di atas kayu salib, sehingga ketika Tuhan melihat kita, dia enggak lihat lagi dosa kita, tapi dia lihat pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Anugerah. Itu sebabnya utang yang 100 dinar itu menggambarkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau dibandingkan, dosa kita sama Tuhan jauh lebih besar daripada dosa orang kepada kita. Harusnya kalau kita sadar dosa kita yang tidak terhingga itu, yang sudah sangat banyak itu, diampuni sama Tuhan. Harusnya itu membuat kita mudah untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau main hitung-hitungan, komparasinya tidak fair sekali. Yang satu luar biasa banyaknya. Yang satu cuma upah 3 bulan. Yang kalau dikomparasi tidak sebanding Bapak Ibu sekalian. Pengampunan justru membawa kesempatan bagi orang bisa berubah. Tuhan mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dengan pengampunan yang sama, kita memperoleh kesempatan untuk memperoleh hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang, kata Tuhan. Pengampunan memberi kesempatan perubahan. Kita kadang-kadang nunggu orang berubah dulu, baru kasih pengampunan. Terbalik yang kita lakukan daripada Tuhan. Tuhan memberi pengampunan supaya kita bisa berubah, tapi kita meminta orang berubah supaya kita ampuni. Harusnya kita yang berubah, kita ampuni dulu orang dulu. Orang tersebut punya kesempatan berubah. Punya jalan pulang dia, paling tidak. Dia kalau tahu sadar akan kesalahannya, dia kembali lagi ke Tuhan. Dan kita punya hati untuk menerima dia kembali. Itulah anugerah, itulah pengampunan yang harusnya kita lakukan. Memang membebaskan utang seseorang, pengampunan seseorang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Di masa itu, di mana waktu Yesus hadir, di mana orang Israel waktu itu hidup dalam hukum Taurat, di situ ada yang namanya hukum pembalasan. Lex talionis, itu bicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu bicara tentang kalau orang melukai seseorang, maka orang tersebut harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak yang menderita kerugian. Itu yang seringkali kita adopsi kalau orang bersalah sama kita, betul? Orang kalau lakukan baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi kalau dia jahatin kita, kita lebih jahat sama dia. Kita seringkali suka memakai hukum pembalasan ketika itu dihadapkan kepada orang lain. Tapi kita lebih suka kalau hukum anugerah ketika itu dihadapkan sama kita. Betul ya? Kalau orang lain yang bersalah sama kita, kita maunya balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi dong. Tapi kalau kita yang bersalah, udahlah ampuni aku, seperti hal kerajaan sorga tadi. Anugerah. Kita seringkali pakai 2 nilai, 2 takaran dalam hidup kita. Ke kita kasih yang paling ringan. Ke orang lain kita kasih yang paling berat. Padahal kita lupa, kita pun berdosa besar sama Tuhan. Dan sudah sepantasnya kita juga mengampuni orang yang lain. Bicara tentang mengampuni, standar yang pertama adalah tidak terhingga. Bicara tentang yang kedua, standar mengampuni adalah bicara tentang seperti kita telah diampuni oleh Tuhan di sorga. Dan yang ketiga,
standarnya adalah kalau kita mengampuni harus segenap hati. Di dalam Matius 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berarti ada juga orang mengampuni tapi cuma di bibir. Di hati belum beres itu. Apalagi tindakan. Jadi mengampuni itu harus total, tuntas dan tidak setengah-setengah. Jangan sampai kita cuma mengampuni ya sudahlah. Tapi setelah itu tetap aja kita gak mau berteman sama dia, tetap aja kita musuhin dia. Memang mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni butuh proses, tergantung dari seberapa besar dalamnya kesalahan yang dia buat sama kita. Memang kita butuh waktu, tapi kita perlu ingat bahwa kita perlu mengampuni orang lain. Karena itu pun untuk kepentingan kita. Bicara tentang mengampuni bukan bicara tentang melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kita mau belajar mengingatnya dengan cara dan sudut pandang yang baru. Sekali lagi, mengampuni bukan berarti melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi mengingatnya, melihatnya dengan sudut pandang yang baru. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf kalau dia mau tidak mengampuni, dia punya alasan yang banyak. Kalau dia pun tidak mengampuni, mungkin orang akan mewajarkan. Karena apa? Dia tidak disukai sama saudara-saudaranya. Dia dijual sama saudara-saudaranya. Bahkan dia saudara-saudara lapor kepada bapaknya bahwa dia telah diterkam oleh hewan buas. Banyak hal pahit yang dialami. Bahkan yang memperbuatnya, yang berbuat adalah saudaranya sendiri. Tapi di ending daripada kehidupan Yusuf mengatakan, engkau memang mereka-rekakan yang jahat bagiku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yaitu untuk keselamatan satu bangsa. Kalau Yusuf tidak mengalami dijual, kalau Yusuf tidak dibenci, maka dia tidak berakhir di penjara. Dan kalau dia tidak di penjara, dia tidak berakhir ketemu dengan juru minum dan juru roti. Dan dia tidak mengartikan mimpi mereka. Dan kalau tidak mengartikan mimpi mereka, dia gak punya kesempatan mengartikan mimpi Firaun. Tapi ketika dia lalui proses itu, ternyata dia tafsir mimpi Firaun dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Sekarang dia punya posisi untuk bisa membalas abang-abangnya. Dia ketemu sama abang-abangnya muka dengan muka. Sebenarnya dia yang bisa ambil kesempatan untuk balas itu abang-abangnya. Tapi dia malah memaafkan abang-abangnya. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk membalas orang yang bersalah sama kita, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita akan belajar seperti Yusuf yang mau mengatakan bahwa aku memang gak lupa apa yang pernah terjadi. Tapi aku tahu apa yang pernah terjadi. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Tuhan terus bekerja. Tuhan mengerjakan sesuatu kebaikan dalam kehidupanku. Kita perlu belajar mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni kita mengingatnya dengan cara yang baru. Mengampuni itu memang sulit Bapak Ibu sekalian. Tetapi jauh lebih sulit kalau kita hidup tidak mengampuni. Mengampuni memang sulit. Tapi jauh lebih sulit adalah ketika kita hidup tidak mengampuni. Di depan ada sebuah gambar cup air, ini sini saya ada cup. Bayangkan ini misalkan adalah kesalahan orang yang kita pegang dan kita tidak mau lepaskan. Kita tidak mau bebaskan. Ini beratnya 240 ml, kurang lebih 240 gram ya, 250 gram kita anggap ya seperti itu. Kalau 1 jam kita pegang ini, beratnya bertambah. Padahal sebenarnya kan enggak kan, tetapnya 250 gram. Tapi ketika kita pegang itu 1 jam, rasanya seperti 1 kilo udah. 1 hari, rasanya seperti 1 dus. Sudah gak bisa lagi kita tahan, sudah pakai 2 tangan sudah. Demikianlah hidup kita, kalau kita hidup di dalam tidak mengampuni. Lebih sulit kalau kita hidup tidak mengampuni. Meskipun mengampuni itu sulit. Tapi lebih sulit kalau kita hidup tidak mengampuni. Mari kita lepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Dan bekerjalah bebas tanpa ada beban yang harus kita pikul lagi. Kita lakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Seorang yang bernama Mel Robbins mengatakan, ampunilah orang lain bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Mengampuni itu untuk kepentingan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, untuk kepentingan kita. Ampunilah bukan karena mereka pantas diampuni, tapi ampunilah karena kita pantas menerima kedamaian dalam hidup ini. Tidak mau mengampuni membuat hidup kita terbatas dan kemudian terikat. Bayangkan kalau saya satu harian kerja, saya memegang aquacup seperti begini. Saya berangkat kerja, saya naik motor begini. Satu tangan saya naik motor, kan bahaya kan? Saya sampai kantor juga begini terus. Saya pegang itu terus, saya nggak lepaskan. Bukan cuma bertambah berat, tapi saya terikat sama dia. Saya nggak bisa bebas. Mau ngerjakan apapun, mau yang butuh dua tangan nggak bisa lagi. Karena ada fokus hidup saya di dalam area yang ini. Itu membuat kita semakin terikat, semakin terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Kalau kita ada orang yang kita nggak suka di dalam sebuah tempat, maka bagian kita makin terbatas sempit. Kalau dia ke toilet, kita nggak mau ke toilet. Terbatas kita kan, padahal toilet milik bersama. Tapi karena ada orang yang nggak kita suka di situ, kita nggak mau ke toilet lagi. Kita ketemu dia di pas-pasan di jalan menuju gereja. Sudah sampai di pasar 3 ini misalkan, ketemu dia, kita muter jauh. Supaya nggak pas nyampenya sama dia. Hidup kita jadi terbatas, hidup kita jadi capek. Karena kita masih megang ini. Lepaskan pengampunanmu. Maka kita bisa fokus kepada apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita kerjakan. Kita bisa tidak terikat. Dan kita bisa bebas melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu seumpama orang yang minum racun, lalu mengharapkan orang lain yang mati. Coba kita yang minum racun, kita harapin orang yang lain mati, apakah itu akan terjadi? Yang rugi siapa? Kita. Orang yang menyakiti kita makan, tidur, mandi, enak, jalan-jalan. Kita lihat foto-fotonya senang-senang semua. Kita yang gak mau mengampuni. Ketika kedengaran namanya, ketika story-nya lewat di Instagram atau Facebook kita, aduh sudah bad mood langsung. Hilang damai sejahtera kita. Kita terbatas jadinya. Padahal kita bisa hidup semau kita. Orang yang tidak mau mengampuni, itu seperti orang yang minum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Mengampuni tidak mengubah masa lalu, tapi mengampuni membentuk masa depan. Kita ada hari ini karena keputusan-keputusan yang kita lakukan di masa lalu. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masa depan kita. Saya berdoa hari ini kita mau ngambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Lewat perkataan, tindakan, sikap, apapun yang mereka lakukan. Entah itu pasangan kita, suami atau istri kita. Entah itu anak-anak kita, entah itu keluarga besar kita. Mari kita belajar mengampuni. Karena kita gak bisa ngubah masa lalu. Tapi kita punya kesempatan untuk membentuk masa depan bersama dengan Tuhan. Yaitu kita taat untuk memberi pengampunan. Bicara tentang standar, bicara tentang mengampuni, yang pertama kita bicara tentang standar. Yaitu standarnya adalah tidak terbatas, seperti kita diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Hal yang kedua, hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari pengampunan adalah bicara tentang pengampunan, itu bicara tentang adanya konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita tidak diampuni. Matius 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam doa Bapa kami di sorga, Matius 6 ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu, mengampuni tidak membebaskan orang tersebut dari konsekuensi dari perbuatannya. Tapi membebaskan diri kita dari beban yang tidak harus kita pikul. Ini tadi. Enggak harus kita pikul ini berhari-hari, bertahun-tahun. Kita bisa lepaskan itu dan kita bisa nikmati pekerjaan pelayanan kita. Mengampuni tidak membebaskan orang dari konsekuensinya, karena bicara tentang apa yang kamu tabur itu pasti apa yang akan kita tuai. Itu bukan bagian kita kalau soal menghakimi, Bapak Ibu sekalian. Bagian kita adalah mengampuni. Karena mengampuni membebaskan diri kita daripada beban yang tidak perlu kita pikul.
Dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya berdoa setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, kalau itu bergantung pada kita, sedapat-dapatnya mari kita lakukan menjadi orang-orang damai dimanapun kita berada. Amin. Kalau sedikit lagi kita balas saja, pasti akan perang ini. Mari kita belajar untuk diam. Mari kita belajar untuk menahan kata-kata kita. Jangan pernah buat keputusan yang permanen dari perasaan kita yang sementara. Kalau kita saat ini sedang marah, sedang kecewa, sedang emosi, jangan pernah buat keputusan yang permanen. Saya mau keluar gereja, saya mau stop pelayanan, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Itu sesuatu punya dampak permanen dalam diri kita. Padahal perasaannya itu sementara. Besok mungkin perasaan kita nggak seperti itu lagi galaunya. Marah ya iya, kecewa ya iya. Saat itu memang kita kecewa, tapi itu kan nggak terus. Itu kan cuma waktu itu. Besoknya udah gak seperti itu lagi marahnya mungkin. Tapi kalau kita ambil keputusan yang permanen dari perasaan kita yang sementara, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat dirugikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siang ini kita akan belajar bagaimana cara pembalasan terbaik kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang berbuat dosa kepada kita. Pembalasan terbaik adalah dengan mengampuni, dengan mengasihi. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita berbuat jahat bagi seteru kita, maka kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Bagi kita itu senang, kita lepas, kita tidak terikat. Tapi bagi orang itu yang masih benci sama kita, panas kepalanya. Mari kita belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, saya percaya memang tidak mudah. Saya dan istri juga waktu-waktu ini kami sedang mengalami hal yang tidak mudah. Kami merasa kami diperlakukan tidak adil. Rasanya pengen marah, tidak mau mengampuni. Tapi ketika kami ngobrol-ngobrol tentang masalah itu, lalu saya teringat tentang sharing kita pada hari ini. Temanya pengampunan. Saya bilang sama istri saya, sayang, kamu tahu nggak apa tema kita minggu ini? Temanya pengampunan, ketawa kami semuanya. Kenapa? Di saat kami mau sharing tentang pengampunan, kami sedang mengalami situasi yang gak enak. Untuk mengampuni orang-orang yang rasanya kok tidak adil Tuhan. Tapi kita belajar dan percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Kalau ada orang menutup, maka Tuhan bisa membukakan pintu yang tertutup. Amin. Mari kita berikan pembalasan itu menjadi haknya Tuhan, bukan haknya kita. Karena kita bukan Tuhan. Capek kita jadi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita cukup jadi bagian diri kita. Yaitu melakukan apa yang pernah dia lakukan dalam hidup kita. Dia mengampuni kita, bagian kita. Kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak mudah sekali lagi. Karena khotbah ini tidak mudah untuk dilakukan. Firman yang paling utama dan terutama yang kedua, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Firmannya berkata kasihilah sesamamu manusia. Tapi kita lebih sering mengasihi manusia yang sama dengan kita. Yang berbeda dikit, kita sulit untuk mengasihinya. Tapi Tuhan mengasih tahu kepada kita, sesama manusia, semuanya. Kita perlu belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita. Saya akan kasih ringkasan dan kesimpulan daripada kita hari ini. Bicara tentang mengampuni, maka yang pertama kita belajar ada standar yang Tuhan berikan dari cerita ini, dari kisah ini. Yang pertama standarnya adalah tidak terbatas. Yang kedua standarnya adalah sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan, demikian kita juga mengampuni orang lain. Dan yang ketiga yaitu kita mengampuni dengan segenap hati, jangan lain di bibir, lain di hati. Dan yang kedua, kita pelajari ada konsekuensi dari orang-orang yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia, yaitu dosanya tidak akan diampuni.
Yesus juru selamat kita, Tuhan kita, bukanlah pribadi yang tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Bahkan kalau mau dibandingkan, tidak sebanding dengan apa yang pernah dia alami. Yesus adalah pribadi yang pernah dijual. Dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia dipersekusi, dia disangkal oleh muridnya 3 kali. Dia disalibkan, dia diundi pakaiannya. Bahkan untuk memastikan kematiannya, lambungnya ditusuk. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang akan dia tebus oleh kematiannya. Tapi itu pun Yesus bisa mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 34, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi bagi pakaiannya." Maukah kita belajar sama seperti Yesus? Kalau kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, harusnya kita mengimitasi atau mencontoh apa yang Yesus lakukan. Beranikah kita mengatakan bahwa Bapa, ampunilah mereka. Bapa, aku mau mengampuni mereka. Supaya hidup kita tidak hidup di dalam beban, tapi hidup kita hidup di dalam damai sejahtera. Bicara tentang pengampunan, bicara tentang standar. Yang pertama, tidak terbatas, seperti kita telah diampuni, dan segenap hati. Dan ada konsekuensinya bagi orang yang tidak mau mengampuni, yaitu dosanya tidak akan diampuni. Saya minta para pelayan mimbar untuk naik ke atas. Sementara kita Bapak Ibu sekalian, selama mungkin kita mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan mungkin ada orang-orang yang berlaku tidak adil sama kita, yang menghakimi kita, yang menyakiti kita. Maukah kita ambil momen siang ini untuk membereskan itu di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tidak lagi mengambil beban di dalam hidup ini. Kita nggak pegang-pegang itu lagi. Kita belajar untuk melepaskannya, karena apa? Utang kita yang begitu besar sudah dihapuskan. Demikian kita juga perlakukan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita ambil waktu ini. Saya berdoa supaya setiap kita, setiap relasi yang rusak boleh dipulihkan kembali. Setiap hal-hal yang buruk antar keluarga mungkin sudah enggak akrab, boleh dipulihkan oleh Tuhan kembali. Kita enggak bicara masa lalu, kita bicara tentang hari ini untuk membentuk masa depan. Mengampuni enggak mengubah masa lalu, tapi mengampuni memberi kesempatan untuk membentuk masa depan yang baru di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mengampuni, setiap kali itulah kita paling mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang paling besar adalah pengampunan dosa kita. Terlalu besar dosa kita, tapi Tuhan mau mengampuni. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu sekalian. Kita refleksikan setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya sebelum kita nanti datang kepada Tuhan dan berdoa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Sekali lagi katakan, ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
lagi katakan ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan siang ini. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Kalau ada orang-orang yang Tuhan ingatkan, yang untuk harus kita bereskan pada hari ini. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita hari ini mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Sebagaimana Tuhan ajarkan, mengampuni itu tidak terbatas, sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Dan dengan segenap hati, maukah Bapak Ibu sekalian melakukan hal ini pada siang hari ini? Kalau engkau bersedia melakukan, mengampuni saudaramu, mari taruhlah tangan kananmu di dadamu saat ini sebagai tanda di hadapan Tuhan bahwa engkau mau membereskannya saat ini. Engkau capek mengambil beban itu bertahun-tahun, tapi hari ini engkau mau lepaskan. Engkau mau berjalan dengan bebas, memiliki hidup sebagaimana hidup yang Tuhan berikan, yaitu hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan ditaruh di dada saat ini ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan yang ada ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami dan bahkan akan menolong dan memampukan kami supaya kami boleh mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Bukan karena mereka sudah berubah, tapi karena kami mau berubah ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni kami. Dengan dasar itulah kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami boleh memberikan mereka kesempatan. Supaya mereka bisa mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun dosa dan pelanggaran mereka yang mereka lakukan, kami mau belajar mengampuni, melepaskan mereka. Sehingga hidup kami tidak terikat, hidup kami bisa bebas. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan jadikan kami menjadi pribadi yang mudah mengampuni dan bahkan mudah untuk meminta ampun kalau kami bersalah kepada orang yang bersalah, kepada yang kami salah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan, Roh Kudus bekerjalah. Bekerjalah. Kami berdoa ada relasi yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hubungan suami istri boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada relasi orang tua dengan anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada relasi dengan rekan kerja dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat Kristus karena kami menjadi pribadi yang mengampuni. Mereka boleh mendapatkan kesaksian bahwa Tuhan pun mengampuni kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami, untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur, tolong kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kami terima firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa,
12 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Ibadah bersama atau gabungan seluruh satelit memperingati Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 15 April 2022 di Ring Road dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 dan gelombang kedua pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran pemuridan dasar-dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat telah dibuka kembali. Bagi saudara yang rindu untuk dimuridkan, silahkan mengambil formulir pendaftaran di meja counter atau menghubungi koordinator satelit. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang kembali, semuanya diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Haleluya, yang diberkati lambaikan tangan. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pengumuman, kemudian ini ada pengumuman tambahan. Menindaklanjutkan untuk penyuluhan vaksin, ya. Maka bagi jemaat yang ingin melakukan vaksin, baik vaksin 1, 2 ataupun booster, ya, kita akan mengumpulkan data. Mohon Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan nomor handphone, ya, untuk di depan ada counter, ya. Nanti Bapak Ibu setelah siap dari ibadah boleh mendaftarkan diri, ya, untuk vaksin pertama, vaksin kedua dan booster. Sementara itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pengampunan yang Engkau nyatakan lewat firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Jamie dan istrinya yang telah menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, dengan pengurapan dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu senantiasa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga kami dapat membawa persembahan dari hidup kami. Berkenanlah atas persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah seluruh pekerjaan umat-Mu, dan sertailah dimanapun kami Engkau utus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa selalu. Haleluya, amin. Mari Bapak, kita menutup ibadah kita ini dengan sukacita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih.
Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ada sukacita di siang hari ini? Yang bersukacita silakan lambaikan tangan. Yang bersukacita, haleluya. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeah. Yang bersukacita, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan sukacita, haleluya. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Silakan duduk. Setelah Lazarus dibangkitkan, Tuhan Yesus mempersiapkan masuk ke Yerusalem. Sebagaimana dipersiapkan, diberkatilah, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hai Putri Sion, Rajamu datang menaiki keledai yang sudah dipersiapkan oleh murid-muridnya. Sebagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya dan kita bahwa memperingati hari kematiannya yang kita akan adakan di hari Jumat tanggal 15 April di tempat ini, ibadah gabungan khususnya bagi jemaat yang masih online, supaya jadwal ibadah ada dua. Pertama jam 9 pagi, ibadah gelombang kedua jam 11.15. Diperkirakan akan penuh sampai sebelah, karena biasanya setiap tahun 2 kali penuh gereja ini selain Natal. Jadi bagi yang terlambat harus lebih cepat lagi hadir. Tuhan Yesus berkati. Mari kita silakan berdiri, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu,
terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sebagaimana kasih-Nya begitu besar luar biasa bagimu, yang seharusnya kita layak dihukum, tetapi Dia sudah tanggung di kayu salib 2000 tahun lalu. Segala kelemahan penyakit kita dipikul-Nya, segala penderitaan kesengsaraan kita sudah dilakukannya, ditangguhkannya, dan di kayu salib oleh bilu-birunya engkau mengalami kesembuhan. Biarlah berkat besar di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerah-Nya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biar nama Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat ini. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati Minggu Palem menuju Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati.